Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehanian Channel hari ini, Kamis 17 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius dalam warta sabdanya hari ini yang kita renungkan ini berisikan sebuah ajakan untuk kita sekalian agar datang selalu pada Dia yang sanggup memberikan kedamaian dan ketenangan. Kita harus datang kepada Yesus Kristus sebagai tempat perteduhan kita dan beristirahat di dalam Dia, seperti yang dikatakan olehnya sendiri, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Saudara-saudara yang terkasih, ciri-ciri orang yang diundang adalah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah perkataan yang tepat untuk orang yang sudah kepayahan. Kata-kata Kristus ini lebih merujuk kepada yang bukan fisik, tetapi yang bersifat rohani, yakni beban dosa. Baik itu rasa bersalah yang diakibatkan oleh dosa, maupun beban-beban hidup yang lainnya. Yang diundang untuk beristirahat di dalam Kristus adalah mereka, dan hanya mereka, yang merasakan dosa sebagai beban dan yang merintih karenanya, dan juga beban-beban hidup yang lainnya. Mereka yang bukan hanya yakin akan jahatnya dosa mereka sendiri, tetapi juga menyesal dalam jiwanya karena dosa itu. Saudara-saudari yang terkasih, ajakan Yesus sendiri adalah "Marilah kepadaku", menyatakan kebesaran Kristus yang sudah ditunjukkan kepada kita dengan mulia sebagai Tuhan atas semua, dapat membuat kita takut akan Dia. Tetapi lihatlah di sini bagaimana Dia mengulurkan tangan supaya kita dapat menyentuh dan merasakan ketenangan. Marilah dan taruhlah beban berat yang kau pikul itu di atasnya. Kelegaan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar datang yaitu, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kristus adalah jaminan damai bagi kita yang namanya menandakan kelegaan dan penghiburan, karena Dia akan memberi kepada kita penghiburan. Yesus Kristus pasti akan memberi kelegaan bagi jiwa-jiwa yang letih, yang dengan iman yang hidup datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan itu. Ia akan memberi kelegaan atas ketakutan yang ditimbulkan oleh dosa, dalam hati nurani yang damai teguh, kelegaan dari kuasa dosa, dalam jiwa yang teratur dan yang memerintah dirinya sendiri, kelegaan di dalam Allah, dan kepuasan jiwa di dalam kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus datang kepada Yesus Kristus sebagai guru kita, dan harus mempersiapkan diri kita untuk mau dan siap belajar dari Dia. Kristus telah mengundang kita untuk menjadi murid-murid-Nya, maka kita pun harus mencontoh perbuatan guru kita dan mengikuti langkah-langkahnya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagian orang memaknai perkataan "karena aku lemah lembut dan rendah hati" sebagai pelajaran khusus yang harus kita pelajari dari teladan Kristus. Kita harus belajar dari Dia untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, belajar dari Kristus seperti juga kita harus belajar mengenal Kristus, karena Dia adalah guru sekaligus pelajaran,
pemandu sekaligus jalan, dan semua di dalam semua. Ada dua alasan yang diberikan mengapa kita harus belajar pada Kristus, saudara-saudari yang terkasih. Pertama, Ia lemah lembut dan mempunyai belas kasihan kepada orang yang tidak tahu, sementara orang lain akan lekas dibuat marah oleh orang-orang semacam itu. Banyak guru yang mempunyai kemampuan namun mempunyai sifat pemarah dan terburu-buru, dan guru-guru seperti ini akan mudah mematahkan semangat orang yang lamban dalam berpikir. Tetapi Kristus tahu bagaimana bersabar menghadapi orang-orang seperti itu dan bagaimana membuka pengertian mereka. Sikapnya terhadap ke-12 muridnya merupakan contoh untuk hal ini. Ia lembut dan sabar terhadap mereka, dan ia memanfaatkan apa yang terbaik dari mereka. Meskipun mereka kurang perhatian dan cepat lupa, ia tidak bertindak berlebihan dalam menunjukkan kebodohan mereka. Lalu yang kedua, ia rendah hati. Ia merendahkan dirinya untuk mengajar sarjana-sarjana yang miskin, untuk mengajar para pemula. Ia memilih murid-muridnya bukan dari istana, bukan juga dari sekolah, melainkan dari pinggir pantai. Orang-orang yang memiliki kesederhanaan hidup dan kepolosan hati, inilah yang diinginkan Tuhan. Maka, saudara-saudara yang terkasih, seharusnya lah kita selalu datang kepada Dia untuk membawa salib-salib hidup kita, membawa segala keluh kesah hidup kita, dan meletakkannya di bawah kaki salib Tuhan. Percayalah bahwa Dia pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah imanku kepadamu dan curahkanlah selalu Roh Kudus-Mu dalam hidupku, sehingga aku dimampukan oleh-Mu sendiri untuk senantiasa belajar dan meneladani apa yang telah Kau kerjakan bagiku dan bagi umat manusia semua di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.